Yang perlu saya klarifikasi, jadi saya mengalami goncangan ya, terutama secara psikologis ya, karena diberitakan tidak membayar, padahal telat membayar dan hari itu juga selesai urusan. Cuman media kan blow up-nya begitu, yang bikin saya sedih secara psikologis ini berpengaruh kepada ibu saya, jatuh sakit. Jadi sakit nangis tiap hari gara-gara ibu mana sih yang tega kalau ada berita menjatuhkan anaknya. Yang bikin saya akhirnya saya bersuara. Awalnya saya nggak bersuara, ya terserah lah mau diberitakan bangkrut, mau diberitakan melarat, terserah. Tapi lama-lama kok makin ya gitu. Nah, tapi ketika berklarifikasi juga salah gitu. Saya dibilangnya sombong lah, kufur nikmat lah ya Allah. Padahal saya mengatakan saya tidak bangkrut, memang kenyataannya begitu kan. Tapi itu pun salah. Jadi saya bingung mesti bagaimana menghadapi netizen yang harus diklarifikasi salah, tidak pun jadi salah. Makanya ya udah, akhirnya sekali klarifikasi, ya udah buka aja sekalian apa yang sebenarnya terjadi. Karena memang ini tidak ditambahi, tidak dikurangi. Jadi murni satu kesedihan secara psikologis ketika telat membayar listrik dan hari itu akan diputus. Jadi sedih lah gitu. Itu yang saya rasakan. Kita nggak pernah diginiin ya. Jadi jujur saya nggak pernah punya haters yang sampai nyerangnya luar biasa. Contoh nih ya, di Instagram kalau saya bikin mengupload video ceramah, yang nonton banyak tapi komennya 8. Nah sekarang begitu saya kasih upload ceramah, dia nggak ngomenin ceramah saya, tapi hampir ratusan itu cacian, makian, hujatan. Loh, saya posting tentang ceramah, tapi kenapa begitu hujatannya ya? Jadi artinya luar biasa. Netizen yang memandang buruk hal yang sebenarnya tidak demikian. Makanya setelah ini saya mengambil suatu ibrah, kita mesti berhati-hati menghadapi segala sesuatu yang berhadapan dengan publish media dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kemarin kan waktu kejadian listrik itu kita sedang syuting. Ada pertanyaan, ini mesti pansos tuh cari-cari nih, masa ada petugas ada juga infotainment, Allahu Akbar. Emang penting banget ya ngundang dua-duanya. Jadi pas kejadian kita syuting, nah karena si pihak ini ngotot pengen ketemu saya, otomatis break di tengah-tengah syuting kan. Break di tengah-tengah syuting, dia to the point, mau nagih ini suratnya, kalau nggak putus. Ya jadi makanan empuk deh kita yang begini. Nah tapi dia bilang, setelah saya syuting ini sudah nggak apa-apa. Aku pikir tidak mau di blow up, aku pikir tidak mau besar. Jadi saya cuma memberikan edukasi kalau ternyata kita yang alhamdulillah lah, artinya kehidupannya masih diberikan kekuatan untuk bertahan, diperlakukan seperti ini. Lalu bagaimana teman-teman kita yang sebenarnya betul-betul kehidupannya pas-pasan, pasti dia merasa sedih banget. Listrik diputus, uang nggak ada, gelap-gelapan, sementara ada anak kecil. Waduh, itu yang bikin saya nangis. Maunya mengedukasi itu. Artinya ayo pemerintah melalui PLN kita perbaiki kinerjanya gitu loh. Jangan main putus aja. Kan ada cara yang lebih naluri, lebih berhati mulia lah, apalagi situasi Covid seperti ini. Tapi kebalikannya, saya nggak tahu. Saya memberikan edukasi, tapi blunder itu malah datang saya sendiri, balik ke saya sendiri. Artinya, waduh, yang ramai bukan malah edukasi itu, tapi justru pernyataan klarifikasi yang dianggapnya saya sombong. Saya tahulah sebagai seorang penceramah, batasan perbuatan sombong itu seperti apa. Itu cuma klarifikasi kalau saya tidak bangkrut itu aja. Lebih dari itu enggak. Udah sampai sekarang juga masih dibilang nggak mau nerima, tapi gimana ya, semua udah yang apa namanya di garisnya Allah gitu akan seperti ini. Cuma ya beberapa kali juga sih kita klarifikasi dan kayaknya sudah cukup. Iya, artinya sekarang begini aja, teman-teman netizen mau terima atau tidak, atau masyarakat mau terima atau tidak klarifikasi yang saya lakukan, yang jelas kami paham, kami tidak ada sikap atau hal yang mau mengakukan diri atau sombong. Jelas itu suara hati karena kecemasan pemberitaan yang luar biasa, makanya klarifikasi seperti itu. Kecewanya adalah media ya, terutama media online. Aduh, itu kata-katanya kejam banget. Jadi karena media online itu kata-katanya kejam banget, ini yang bikin saya secara psikologis
kok gini ya. Jadi jujur sampai sekarang pun saya dan istri itu ngerasa psikologis terganggu ya. Makan susah, aku sampai detik ini makan pun susah. Jadi yang biasanya enak sehari 3 kali itu pun kadang makan sekali itu pun dikit. Nggak tahu kenapa, nggak lapar aja. Karena semua berjalan, ini berjalan, dia berjalan. Jadi tapi saya berharap sih mudah-mudahan masyarakat bisa memahami psikologis kami yang saat itu betul-betul ya dalam kondisi cemas. Saya nggak mau lihat karena memang pokoknya posting, upload video atau foto tapi nggak mau lihat. Atau kalau foto yang tidak ada edukasinya aku nonaktifkan kolom komentar. Tapi kalau video karena itu ceramah, ya aku buka. Tapi ya itu tadi nggak mau lihat komennya aja. Yang penting saya mengedukasi melalui tausiah. Selebihnya mau komennya seperti apa. Aku bersyukur ya di tengah hujatan, makian, tapi ada dia. Ini masya Allah. Saya bersyukur kepada Allah karena situasi seperti ini support family yang luar biasa. Terutama istri, ibu, keluarga yang dan teman-teman yang kenal saya ya, teman-teman yang kenal saya itu mensupport. Jadi di luar haters, hujatan dan makian ternyata banyak doa. Doa yang kuat ya, yang sabar ya. Saya tahu kamu kok, saya kenal kamu kok. Jadi bagaimanapun kita tahu kamu seperti apa. Jadi bagi yang tahu pasti mereka anggap sudah lagi. Cuman yang tidak tahu ini, yang sebagian sudah nelan mentah-mentah apa yang diberitakan. 2020 memang jadi masa-masa susah, sulit ya. Kalau itu dirasakan saya kan punya banyak karyawan ya, terutama untuk bisa menutupi pas-pas mereka. Tapi alhamdulillah, mungkin teman-teman kok bisa sih sampai telat bayar listrik, uangnya kemana sih? Ya jadi ya jujur memang uang itu saya alokasikan untuk gaji karyawan. Saya tidak pernah memberhentikan karyawan, tidak pernah mengurangi sedikit pun gaji karyawan. Jadi itu yang saya lakukan, lebih kepada menjaga kemanusiaan karyawan agar tidak kekurangan. Tapi efeknya adalah kepada kebutuhan yang sifatnya privacy. Itu yang terganggu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya mungkin dihujat, dimaki, nggak bisa telat bayar listrik. Tetapi jujur, keuangan itu saya gunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan membantu. Income menurun bukan cuma saya ya pastinya ya, hampir semua lah teman-teman, apalagi yang bergerak di bidang seni. Aku juga kan bergerak di bidang publikasi yang keramaian, dia pasti mengalami penurunan. Tapi alhamdulillah sih kita ada bisnis. Istri ini yang menguatkan saya, dia punya bisnis skincare kecantikan yang menopang. Makanya saya bangga banget kenapa di saat income sebagai suami menurun, ada pos-pos yang tidak bisa terisi, dia datang mengisi kekurangan. Nah, inilah fungsi pasangan ya, di saat saya lagi membutuhkan, dia hadir sebagai